Kita akan melanjutkan kajian tentang ad-dunya darul bala. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Ya. Kenapa kita harus belajar dunia ini tempatnya ujian? Supaya kita bisa jawab dengan benar. Jadi nggak ada yang namanya di dunia ini lulus, nggak ada yang namanya di dunia ini fase-fase santai, itu nggak ada. Oh nanti kalau saya sudah kaya saya santai, nggak ada juga. Kita cuma bergerak dari ujian ke ujian. Kemarin kita ngaji surah Al-Anbiya ayat 35, ya kan? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Pendek aja itu potongan ayatnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan, semuanya adalah ujian. Kelilit utang ujian, lunas pun ujian. Enggak punya mobil kehujanan ujian, punya mobil ujian juga. Waktu punya motor kehujanan soleh, ya kan? Begitu punya mobil aneh-aneh aja isinya itu. Hah? Aneh-aneh aja itu melangkahnya kemana. Jadi semuanya juga ujian. Dihina, dicaci karena nggak punya uang, ujian. Di keluarga besar paling miskin tuh ujian. Kendaraan paling jelek dihinakan di keluarga besar, dijadiin bahan omongan, ujian. Mobil paling bagus di keluarga besar juga nanti jadi ujian. Ujian kesombongan, ujian hati, ujian takabur. Jadi ala kulli hal, semua kejadian di muka bumi ini yang menimpa pada diri kita, whatever it takes, apapun itu, dia adalah ujian. Ini harus menjadi kesadaran seorang hamba Allah. Maka dia akan berhati-hati atas segala apa yang kemudian terjadi pada dirinya. Tidak lama saya ke Surabaya, dikasih hadiah oleh travel umroh 4 April. Ustadz nanti mudah-mudahan umroh 4 April, Ustadz tour leader umroh Ramadan. Tadi malam kalau lancar, semuanya lancar, nanti bapak-bapak yang memang mau niat juga temannya boleh ngobrol. Kalau nggak ada aral melintang, Allah ridhoi, mudah-mudahan haji furoda tahun ini. Tadi malam baru ngobrol sama travel. Nggak bisa berangkat haji itu ujian, dikasih hadiah haji juga ujian. Nah jadi semuanya nih harus disadari dalam dimensi apa? Ujian. Gimana saya jawabnya dengan benar? Dikasih hadiah umroh, gimana saya jawabnya dengan benar? Hutangnya lunas, gimana ketika hutang lunas itu adab saya kepada Allah? Dikasih kelapangan hidup, bagaimana? Termasuk juga dikasih kesulitan, termasuk juga dikasih kesulitan. Kemarin kita belajar adabnya siapa? Ingat nggak? Ini kan santri ya, jadi bolehlah kiainya ngetes-ngetes ya. Kemarin tuh adab siapa? Ujian pretest dulu. Adab siapa sama siapa kita bandingkan? Ingat nggak? Korun dan Nabi Sulaiman. Apa kata Korun? Innama utituhu ala ilmin indi. Semuanya datang harta ini karena kecerdasanku. Gimana adab Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Nah hari ini itu kemarin kita belajar kalau ujiannya adalah al khair. Ujiannya adalah al khair, ya. Ujiannya adalah kebaikan, naik pangkat, lapang rezeki. Nah, hari ini kita belajar tentang kalau misalnya ujiannya adalah kesulitan. Nah, kita belajar sekarang itu. Kalau ujiannya adalah kesulitan, ngumpulin harta luar biasa, ya, ngumpulin bisnis dari pekerjaan, 1-2 kejadian habis semua itu, nggak bersisa. Itu ujian asyar. Ujian apa? Syar. Ujian buruk. Punya anak, kan kehilangan, apalagi hutang melilit, apalagi pekerjaan, gaji berkurang, pokoknya gitu-gitulah. Itu namanya asyar. Nah sekarang bagaimana adab kita ketika kita menghadapi
bukan saya sebut buruk ya, ini saya harus koreksi, sesuatu yang terjadi di mana hal itu tidak kita rencanakan dan tidak kita inginkan. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana adab kita menghadapi takdir, menghadapi ketetapan yang sesuatu itu tidak kita inginkan. Apa? Tidak sesuatu tidak kita inginkan. Atau bahkan tidak kita rencanakan. Nah, itu gimana adabnya? Yang pertama kita harus masuk dulu di surah Yunus, surah 10 ayat 44. Ayo silakan. Surah Yunus surah 10 ayat 44. Nah, itu. Saya kasih titik-titik di pemakmur. Bagaimana bunyinya? Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Ulangi. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Innallah, sungguh-sungguh Allah itu la yazlimun nas, tidak sama sekali menzolimi manusia syai'an. Syai'a itu artinya apapun, hal apapun, kecil besar, apapun itu Allah enggak menzolimi. Apa itu zolama? Zo, ya, zo, lam, mim. Itu satu akar kata dengan gelap, zulumat. Ya, akar katanya dan diserap ke dalam bahasa Indonesia zalim. Apa? Zalim. Zalim itu ya jahat, campur nggak bijak, ya, campur. Wah, pokoknya zalim kita tahu lah. Nah, Allah itu yang harus kita yakini tidak pernah menzalimi hamba. Misalnya, ya Allah kok jahat banget sama saya, apa dosa saya, kok saya dibeginikan, ya Allah kenapa kamu nggak adil, itu nggak mungkin. Jadi itu dulu perspektif yang harus dibawa. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusuhum yazlimun. Akan tetapi manusia yang kemudian menzalimi dirinya sendiri. Dan dari moyang kita kan udah tuh, Nabi Adam alaihissalam mendekati buah khuldi, padahal ayatnya wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Tergoda juga moyang kita, lalu kemudian diusir dari surga, turun ke bumi. Gimana doa Adam dan Hawa? Ini perhatikan ya, doanya itu doa Nabi Adam dan Hawa. Karena kola, dua harokat panjang kolanya itu. Mereka berdua berkata, Rabbana zolamna anfusana. Nah itu. Jadi tidak boleh ada kenapa ya Allah, kenapa nggak adil, kenapa ya, kenapa. Iman yang harus masuk ke dalam hati seorang hamba adalah kejadian ini bukan karena kezoliman Allah, tapi karena siapa? Walakin annas anfusahum yadlimun. Walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Tetapi manusia yang menzolimi diri sendiri. Kenapa begitu? Nah, dijelaskan di surah An-Nisa 79. Ini sering kita bahas, surah An-Nisa 79, surah 479. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ma asabaka, ulangi, ma asabaka min hasanatin, apa-apa yang menimpa dari yang baik-baik, faminallah, maka semua itu dari Allah. Wa ma asabaka, dan apa-apa yang menimpa kamu, min sayyiatin, yang jelek-jelek, famin nafsika, karena itu kesalahan dari dirimu sendiri. Kalau yang datang tuh sayyiat, itu dari dirimu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Ini Quran Pak, jangan dilawan. Ini kebanyakan saya nasihatin teman-teman, Ustadz kenapa susah? Dosa. Taubat sama Allah. Emang dosa saya apa Ustadz? Emang dosa saya apa? Saya kesini tuh minta solusi, bukan disuruh taubat. Ini kadang-kadang santri ini emosian nih. Dia nanya kepada kita tahu ilmunya,
Semuanya yang terjadi nggak enak gitu ya, babak belur rumah tangga apa segala macam, itu cari karena dosa sendiri itu dulu. Dan nggak bahaya juga kok, nggak bahaya juga kalau memang kita menyadari dosa-dosa kita. Nah maka dari itu ayo sama-sama ayat ini diterapkannya ke diri kita. Coba ulangi, ayat ini diterapkannya ke diri kita. Jangan untuk menghukumi orang lain. Oh ini karena antum dosa, karena antum dosa, karena antum dosa. Jangan dong. Kecuali dia nanya. Nah maka dari itu ketika ada bala yang gak enak nimpa kita, kelilit utang, digibah, difitnah di pekerjaan, ya disudutkan dalam pergaulan atau seperti apapun yang terjadi pada diri kita, maka ngebantingnya kemana? Meremukkannya ke dosa diri sendiri. Gini Pak ilmunya ya ayah bunda sekalian ya. Kalau antum dizolimi sama orang, yang penzolimannya itu bisa dilawan dengan sabar. Beda kalau diperangi fisik, direbut, ya itu harus ngelawan, jihad. Tapi kalau sekedar cuma difitnah atau digibah segala macam, ya, maka sebetulnya kejahatan orang pada diri kita itu adalah akibat kejahatan kita pada orang lain. Saya ulangi sekali lagi ya. Kejahatan yang kita terima dari orang lain itu akibat apa? Kejahatan diri kita kepada orang lain, yang balasannya Allah turunkan dengan tangan orang lain. Ini saya pelan-pelan. Kita nggak sadar pernah zalimin orang, kita nggak sadar pernah kasar mulut kita sama orang, kita nggak sadar pernah bentak orang di depan umum, menjatuhkan marwahnya, menjatuhkan kehormatannya. Kita pernah ngeposting status no mention yang menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan harga diri kawan kita. Atau misalnya terjadi kejadian politik di negeri ini, ada seleb yang begini, ada tokoh yang begini, lalu kita kemudian ejek-ejek. Ini kan rame Pak kejadian apa tuh? Anaknya Dirjen itu loh Pak. Anaknya Kemenq pajak yang kemudian mukulin anak orang sampai koma. Nah itu hati-hati Pak. Tulisan-tulisan kita misalnya yang merendahkan Mario Dandi misalnya, ya. Itu hati-hati, itu ada hitungannya juga. Makanya saya nggak mau gitu. Bahwa itu salah, berdosa dan kemudian proses hukum silakan. Tapi menghina-hina, coba lagi apa? Menghina-hina itu kawan-kawan sekalian, nah itu yang kemudian kita harus hati-hati. Jadi setiap kezoliman kita ngomongin orang, termasuk ngomongin orang, gibahin orang, ya, kita buka aib saudara kita gunjing, maka itu ada balasannya. Maka wajar kalau balasannya suatu hari kita juga dibegitukan oleh orang lain. Makanya ketika kita dibegitukan oleh orang lain, respon seorang mukmin bukan membalas lagi dengan keburukan. Kalau membalas lagi dengan keburukan, lingkaran setan ini gak berhenti. Antum dizalimi karena pernah zalimi orang lain, antum zolimi lagi, berarti suatu saat akan dizolimi lagi. Udahlah. Jadi kerja nanti kehidupan kita tuh akan bergerak dari penzaliman menzalimi, penzaliman menzalimi. Gibahin orang digibahin, gibahin orang digibahin, nyakitin orang disakiti, nyakitin orang disakiti. Maka disitulah pentingnya kita harus melemparnya dan meremukkannya itu ke dalam diri kita. Ada musibah remukkan ke dalam diri, ada musibah banting ke dalam diri. Gak bahaya Pak. Mudah-mudahan hadiahnya umroh dan haji. Mudah-mudahan. Saya itu mau daftar haji itu bingung Pak, reguler 30 tahun, nyampe nggak usia ini kan. Haji plus 7 tahun, angkanya juga sama, udah sabar aja. Nah, mudah-mudahan kalau lancar furoda tahun ini juga, mudah-mudahan kalau lancar. Jadi banting ke dalam aja udah Pak, dan gak bahaya sama sekali. Taubat itu gak bahaya sama sekali. Nabi Adam taubat mulia, ketemu Siti Hawa. Nabi Yunus alaihissalam taubat, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, keluar dari perut ikan. Umatnya beriman, sehat lagi, segar lagi. Taubat itu gak bahaya sama sekali. Nabi Muhammad SAW maksum, dijamin Allah masuk surga.
Al-Miftahul Jannah, yang pegang kuncinya surga. Ya. Khatamun Nabiyyin, pemimpin para nabi, itu istighfarnya 100 kali setiap hari, yang kemudian diriwayatkan. Dan ketika Aisyah mengatakan, wahai Nabi, engkau sudah dijamin Allah masuk surga, mengapa engkau tetap tahajud? Mengapa engkau tidaklah aku bisa menjadi, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Kata Nabi. Taubatnya luar biasa, minta ampunnya luar biasa. Mudanjatnya Nabi itu dari asar sampai maghrib. Coba, ada nggak di sini yang doa di Al-Mansur dari asar sampai maghrib? Ragu saya. Yang ada juga keram, ya kan? Nabi dari asar sampai maghrib minta hajat kepada Allah, hajat-hajat Nabi atas umat. Asar sampai maghrib. Saya pernah nyoba Pak, nggak tahan. 5:10 saya keram, nggak tahan Pak. Udah semua diminta, bingung. 5:10 berhenti saya. Nabi sampai maghrib. Dan gak bosen, kita doa bosen, ngantuk, nguap. La haula wala quwwata. Terus masih nanya, ya Allah dosa saya apa? Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memandang musibah, itu adalah musibah karena dosa kita sendiri. Dan berbahagialah dengan musibah itu. Nah, kita masuk hadisnya Anas bin Malik ini ya. Kita masuk hadisnya dari Anas bin Malik yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Saya bacakan. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallaha." Coba ulangi. Idza aradallaha bi 'abdihi, kalau Allah itu ingin kepada hambanya itu al khair, kebaikan. Coba diresapi kalimat Nabi ini. Idza aradallaha bi 'abdihi, idza arada bi 'abdihil khair. Kalau Allah itu menginginkan kebaikan kepada hambanya, kalau Allah itu menginginkan kebaikan pada diri kita, kalau Allah itu menginginkan yang baik-baik pada manusia, ajjalalahul uqubat. Coba lagi. Ajjalalahul uqubat, maka diajilkan uqubat, hukuman fit dunia, di dunia. Kalau Allah sayang itu hukumannya kontan. Di HP ngelihat yang gak bener, bintitan, nah gitu, kontan. Tangan zolim mainin kucing, kejepit di pintu, nah itu kontan begitu tuh. Itu ciri-ciri disayang Allah. Bisnis sombong dibangkrutin sama Allah, itu disayang Allah. Disayang Allah. Ajjalalahul uqubat fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr, dan kalau Allah menginginkan keburukan bagi hambanya itu amsaka, maka diimsakkan. Apa itu imsak? Menahan diri dari makan dan minum. Maka Allah amsak, Allah tahan, anhu darinya, bidzambihi dari dosa-dosanya, ditahan azab, hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah, hatta yuwaffa bih yaumal qiyamah, sampai kemudian ditunaikan. Yuwaffa itu lengkap, ditunaikan kontan. Di mana? Yaumul di mana Pak? Pilih di mana Pak? Kalau diazab di dunia bisa tobat atau Surah As-Sajdah surah 32 ayat 21. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim walanudhiqannahum, coba lagi, walanudhiqannahum minal adabil adna. Ulangi, minal adabil adna, aku sentuhkan kepada mereka dari azab dunia, dunal adabil akbar, sebelum azab yang besar, la'allahum yarji'un, supaya kamu kembali. Gimana banyak uang gak subuh berjamaah, hilang subuh, hilang qiyamul lail.
Allah tuh sayang, karena Allah sayang diazab dunia. Azab dunia itu nggak bahaya, Pak. Azab dunia itu kita masih bisa tobat, masih bisa balik ke masjid, masih bisa bergerak, masih bisa ini. Nanti kalau di akhirat, kalau sudah dapat azab akhirat, nggak bisa berbuat apa-apa. Kembalikan saya ya Allah ke akhirat, itu kita nggak bisa berbuat apa-apa, sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa. Karena lawannya tadi, ya, tadi kan di hadis itu kan, kalau Allah menginginkan keburukan, apa kata Allah? Amsak. Apa Allah apa? Allah tunda, ya kan? Hukumannya itu fil akhirah, ya. Hatta kemudian di sini kalimatnya, hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Ya, sampai kemudian ditunaikan pada hari kiamat kelak. Gitu. Karena inilah makna dari surah Al-An'am, surah 6 ayat 44. Apa bunyi surah 6 ayat 44? Istidraj. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, falamma nasuma dzukiru bih. Dan ketika manusia itu lupa kepada peringatan Allah yang diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai', maka Allah buka semua pintu-pintu kenikmatan, hatta idza farihu bima utu aghathnahum bagdatan fa idzahum mublisun, sampai kemudian ketika mereka dalam puncak kesenangannya, puncak kezalimannya, Allah azab mereka dengan siksa yang tiba-tiba, maka mereka itu terdiam dan berputus asa. Ngeri, Pak. Dunia dibuka, uang dibuka, segala macam. Mati di atas perutnya PSK, mati di kamar dengan yang lain mahram, mati di atas zina, ngeri, Pak. Jadi bagus saja kelilit utang itu. Bagus saja apa? Kalau memang makomnya makom susah berdekat sama Allah, bagus saja. Kata kiai saya itu, ada orang-orang yang memang susah baru taat. Nah itu sama Allah dikasih susah aja. Dikasih apa? Susah. Karena nih orang kalau dikasih lapang, maksiat nih. Dikasih lapang dikit, duit dikit, belok nih dia. Udah sama Allah digencet aja terus sampai dia wafat. Nah makanya kita itu harus jadi ahlul afiat. Ini ilmu buat kita semua. Ya Allah, izinkan dan karuniakan, tolong saya berlimpah tapi dalam ketaatan, lapang tapi dalam kesyukuran. Itu harus. Makanya saya sekarang itu saya balik nih, makin dapat nikmat saya harus makin kenceng sama Allah. Nih dapat haji furoda, hilang nggak qiyamul lailnya kan gitu, hilang nggak zikir pagi petangnya. Terus Randy ini dikasih umroh, dikasih haji furoda, malah hilang ibadahnya. Ah ini ahlul musibah nih. Udah kita musibahin lagi aja, jangan begitu Pak, kita jadi hamba itu. Nah makanya ini harus kita lihat secara perspektif, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhirnya ayo sama-sama, terkadang musibah itu, bukan terkadang, seringnya dan ternyata musibah itu baik. Coba lagi, musibah itu apa? Baik. Baik untuk kita. Ini harus kita lawan. Di mana ayatnya baik untuk kita? Al-Baqarah 216. Banyak nih ayat pagi nih ya. Harusnya bisa jadi materi sampai Ahad. Nanti saya pecah-pecah lagi deh sampai hari Ahad. Surah 2, surah Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan aku tahu kamu benci itu perintah jihad, perintah perang. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu cinta sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah itu mengetahui, wa antum la ta'lamun, yang kamu tidak ketahui. Gitu, Pak. Masalah dunia itu kata Nabi aurat. Jadi saya nggak akan berbagi masalah saya. Cuma 1 bulan terakhir nih saya mengalami masalah yang cukup besar lah. Masalah perasaan sama orang.
Kuncinya memang disabarin aja. Rasa pengen saya lawan, saya juga bisa, saya juga punya sosmed, saya juga punya follower, rasa-rasa saya pengen klarifikasi, rasa-rasa saya pengen bertengkar. Cuma ayat yang hadir ke saya itu wasta'inu bisobri wassalah. Saya biarin aja yang terjadi. Sabar aja. Ternyata begitu. Itulah yang saya pelajari. Mudah-mudahan Allah terima kesabaran kita semua, kesabaran kita. Itulah yang jadi jalan hadiah umroh Ramadan dan haji furoda. Kalau saya ngajak bertengkar mungkin hadiahnya berbeda, Pak. Ya, bisa jadi hadiahnya nggak datang. Jadi bisa jadi ada sesuatu yang buruk terjadi itu baik bagimu. Bisa jadi kamu suka sesuatu itu buruk bagimu. Makanya ini yang harus jadi keimanan di kita itu bahwa pada akhirnya iman kita harus segala ketetapan Allah itu baik. Boleh diulangi? Segala ketetapan Allah itu baik. Kalau sesuai dengan rencana kita, semoga itu taufik dari Allah. Kalau berbeda dengan keinginan kita dan itu nggak enak, pahit di hati kita, asem di hati kita, sempit di hati kita, bikin perasaan kita kemudian bergejolak dan harus bersabar, yakinlah itu menggugurkan dosa-dosa kita. Karena Allah nggak ingin kita diazab lebih dari itu, Pak. Allah nggak ingin kita diazabnya nanti di akhirat, membawa dosa yang banyak di akhirat. Di yaumul qiyamah nanti ada hamba Allah yang bangkit dari kubur, yang semuanya harus dihisap di padang mahsyar. Orang ini melenggang aja, Pak, masuk ke dalam surga, gampang betul menuju Allah Azza wa Jalla. Ditanya sama malaikat, apa yang kamu lakukan di dunia? Kenapa kamu gak ngantri ke sana? Saya di dunia ini sabar. Saya di dunia ini banyak dapat musibah, maka Allah mengganjar semua kesabaran saya itu di sini. Semua balasan atas amal, Bapak Ibu sekalian, itu malaikat ngerti ngebalasnya di surga. Ada satu amal yang malaikat gak bisa ngasih balasannya, Allah langsung kasih balasannya. Nanti kita ngaji di surah Az-Zumar. Apa itu? Pahala sabar. Karena sabar itu tak berbatas, maka pahalanya nanti Allah akan kasih tak berbatas, termasuk memaafkan manusia. Itu langsung Allah yang kasih pahalanya. Karena memang amazing, Pak, maafin manusia yang ngejahatin kita tuh amazing. Kalau baik sama Bunda Ana yang bawa balik saja tiap pagi gampang. Bunda makasih gorengannya gampang, dia bawa makanan. Coba kita makasih dan terima kasih sama yang brengsek-brengsek sama kita. Nah itu nggak gampang. Halo, siap? Kenapa wajahnya berubah begini? Jadi setiap yang gak enak terjadi sama diri kita, yakinlah itu baik. Udah 100% kunci. Tapi ingat ya, ini untuk kita ya. Jangan jadi suami zolim, bikin nangis istrinya ngomong, mama aku begini tuh. Ketetapan yang baik bagimu, itu salah tuh. Jadi suami ujian buat istrinya, nangis terus istrinya tiap hari. Terus aku ngaji sama Ustaz Randy, beginilah takdir terbaik untukmu. Nah, ini setan ini, Pak ya. Jangan. Begitu juga istri, aku ini rewel begini, aku udah terbaik dari Allah ya, Pak. Gitu kan. Jangan, Bu. Ini untuk apa? Diri kita sendiri, apapun. Nah, maka mudah-mudahan gini, Pak. Kalau misalnya Bunda kemarin ngajak bapak-bapak jamaah subuh kan, nanti mudah-mudahan yang lain bisa ikut ke Ciwidey kemarin kan, makan guest house. Terus Pak Agung, Pak Ganjar, Ibu Lina, Teh Wina itu seneng banget gitu. Aduh Bunda makasih ya Pak, dalam perjalanan juga nggak ngerepotin apa. Insya Allah kalau ada jalan-jalan lagi beliau ada rezeki diajak tuh Pak. Bisa nambah tuh kita itinerary-nya. Kemarin ke Ciwidey, ntar ke Surabaya, ke Jogja, ke Jatim Park, insya Allah Pak. Ternambah ke Singapura, ke Malaysia, ntar mudah-mudahan. Tapi kalau kita diajak ke Ciwidey aja banyak cengcong kita. Bunda kenapa dingin betul ya Ciwidey ini? Nah gesosnya jelek begini Bunda ya, kenapa? Ngomel aja. Ini misal, kemarin gak ada yang ngomel sih alhamdulillah. Udah diajak gratis, ngomel pula sama Bunda, kira-kira
Nanti kalau ada apa-apa nggak kuajak lagi nih anak ini, gitu kan? Kalau ada apa-apa nggak kuajak lagi nih makhluk-makhluk begini. Gitu. Karena diajak ke Ciwidey ngomel, diajak makan siang kritik, ya kan? Ah gini-gini ngerepotin, saya nggak mau bawa lagi. Tapi kalau kita santai, aduh, pokoknya apapun yang terjadi happy. Orang begini nanti kalau ada rezeki diajak lagi. Allah walaupun nggak bisa disamakan sama makhluk, begitu Pak sama kita. Ini Randy gua kasih yang jelek nih. Kata Allah, aku kasih yang jelek, yang Randy nggak suka. Gimana adabnya? Makasih ya Allah karena dosa-dosa. Wih mantep nih. Saya kasih umroh, gimana adabnya? Ya Allah makasih, nggak nyangka umroh Ramadan. Oke furoda, gitu loh Pak. Jadi jangan kita ini dikasih jelek. Ya Allah kok gini? Nah, Allah udahlah, tambahnya diazab. Kita punya anak Pak. Kalau dikasih permen makasih, dikasih sesuatu makasih, itu anak tuh akan menjadi anak yang ada di hati kita. Ini kita punya anak 4 Pak. 1 kalau dikasih makasih. 1 kalau dikasih komplain terus. Kok yang ini Bi? Kenapa nggak yang itu Bi? Kok yang ini? Kita kadang-kadang besok nggak dikasih lagi kamu. Kan gitu. Nah maka dari itu ini adab kita sama Allah Pak. Saya sayang sama jamaah subuh sekalian. Ini ilmu gampang Pak. Ternyata begitu di Quran ini ilmu gampang. Maka saya tutup. Ketika kita punya musibah, apa yang Allah minta? Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu, ulangi. Wasta'inu, mintalah tolong kepadaku bisobri, dengan sabar, wasolah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan itu berat kecuali orang yang khusyuk. Kemarin saya ngomong curhat sama teman saya Kiai Rohmat yang mimpin Madrasah Al-Fat, punya santri penghafal Quran 80 santri gratis di Panjilekan. Aset dakwahnya mungkin saya hitung 4 miliar 5 miliar aset dakwahnya. Punya donatur sampai 100.000 orang ya. Cash flow-nya 1 miliar sampai 2 miliaran lah. Mungkin 1 miliaran sekitar itu per bulan itu. Rohmat. Itu teman main saya 10 tahun gitu. Dan dia tuh kalimatnya bagus banget. Ren, Allah itu tidak pernah nyuruh kita cari solusi dari masalah kita. Allah tuh gak pernah nyuruh selesaikan masalahmu nih. Gimana kamu menyelesaikan masalahmu? Yang Allah minta cuma apa? Sabar dan sholat. Udah. Yang Allah minta kamu sabar, sangka baik sama aku. Wahai hamba, kalau aku kasih hutang, kasih yang gak enak pada diri kamu, aku minta kamu cuma sabar. Apa itu sabar? Bersangka baik kepada Allah, tetap taat kepada Allah, tetap mendekat kepada Allah, tetap zikir kepada Allah, nggak ngambek-ngambek sama Allah, nggak tiba-tiba nyalahin istri, nyalahin ini, sibuk taubat kepada Allah, dan sholat. Dan apa? Sholat sudah. Minta kepadaku sholat, wasta'inu bisobri wasolah. Ya Allah Pak. Saya tuh akhirnya begitu ngaji banyak ini, gampang ternyata hidup ini. Kita waktu mikir dunia ini kita harus selesaikan. Kita harus berpikir bagaimana solusinya. Kita harus. Ternyata kuncinya apa? Sabar dan sholat. Haji Furoda tuh Pak, harga kawan ini 550 juta, cobalah bayangkan. Apa enggak 1 M berangkat sama Kak Ana? Udah Ustaz, bismillah, bimbing yuk. Itu datang gitu saja. Ya, jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya kuncinya itu. Ternyata kunci hidup ini bukan menyelesaikan masalah, bekerja menyelesaikan masalah, tapi lebih tepat adalah merespon dengan tepat. Boleh diulangi? Merespon dengan tepat. Ada yang gak enak, responnya gimana? Ada yang gak enak, gak sesuai keinginan, responnya gimana? Langsung keluar tuh ilmu-ilmunya. Ya kan? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi aku benci tapi sebetulnya ini bagus. Bisa jadi aku suka padahal itu jelek bagiku. Wa idza aradallahu bi 'abdihi, kalau Allah cinta pada hambanya al khair, wa idza aradallahu bi 'abdihi al khair, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, ajalahu uqubat fit dunya, maka Allah akan takjilkan. Takjilkan itu menyegerakan, Pak. Makanya kita buka puasa disebut apa? Takjil. Ajala itu, istijal itu bergegas.
Ya, maka ajjalalahu uqubat, maka Allah akan tunaikan hukuman fit dunia. As-Sajdah 21, wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Aku sentuhkan azab yang dekat di dunia ketimbang azab nanti yang besar di akhirat, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepadaku, sholat lagi, taat lagi, sujud lagi, zikir pagi petang lagi, taat lagi, ingat lagi, muraqabah lagi, gitu Pak. Nah kira-kira coba lihat ayatnya 2135, Al-Anbiya ayat 35, wala nablukum, ya, intinya diuji bisyari wal khairi. Gimana kalimat Quran? Bisyari wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Nah kira-kira Pak, kira-kira kita itu suka gagal lulus di mana? Ujian buruk apa ujian baik? Makanya disebutnya kedua Pak. Jadi diuji itu apa? Bisyari, baru wal khairi. Maka ini pola kehidupan tuh gini Pak. Kalau dia dikasih sulit, kalau dia bisa jawab dengan sulit, dia qiyamul lail, dengan sulit dia taat, maka ahlan wa sahlan khair. Ahlan wa sahlan khair. Tapi kalau dikasih khair dia malah maksiat lagi, mundur lagi Pak. Kemana? Kesyar. Ini namanya kalau kata Pak Ganjar remedial. Ujian ulang. Jadi kita kalau sudah dapat asyar, siap-siap nih. Fa inna ma'al usri yusron. Habis ini ada kemudahan. Tapi begitu dapat yusron, ente jangan jadi Fir'aun lagi. Begitu dapat haji furoda, memang saya ini lebih soleh daripada yang lain. Apa nggak diazab tuh kayak gitu. Arafah punya Allah, haji punya Allah, ya tetap tawadu, harus tetap sadar. Waktu berhutang qiyamul lail, minta asma lunas. Begitu lunas, ya ini emang karena saya jago aja lah. Saya kan tekun, makanya bisnis itu mesti tekun baru lunas. Ente tuh mesti kerja keras. Kalau nggak kerja keras nggak bisa lunas. Keluar korunnya. Ini biasanya mundur lagi, bangkrut lagi biasanya gitu. Kalau Allah sayang dibangkrutin lagi, tapi kalau Allah nggak sayang dibiarin aja mati di diskotik, dibiarin aja nanti mati sama PSK, dibiarin aja sul khotimah. Jangan sampai kayak gitu, mati overdosis, kan nggak keren Pak. Haji anu haji lagi depannya, ditemukan mati overdosis pakai sabu dengan seorang perempuan muda. Wah, gitu, masuk Detik News, la haula wala quwata illa billah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya berita tuh yang keren gitu loh, seorang haji setelah sujud di saf pertama Masjid Al-Mansur tidak bangun lagi. Inilah CCTV-nya, sujud wafat, keren. Baca Quran wafat, keren gitu. Ini kok mati di konser kejepit, gitu-gitu loh Pak. Jangan begitulah. Saya nggak menghina yang mati di konser kejepit, cuma jangan sampai akhir hidup kita. Pas syuruk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah sayang kita semua. Semoga setelah ini target saya ngajiin ini apa sih? Ayah bunda jamaah subuh semua sangka baik kepada Allah, apapun sangka baik ya sama Allah, nggak bahaya kok. Ya, Ustadz yang saya kumpulkan habis, iya nggak apa-apa juga. Emang punya ente? Innalillahi wa inna. Kenapa ente ngerasa kehilangan? Karena ente ngerasa memiliki. Emang punya ente itu uang, emang punya ente itu duit, emang punya ente itu bisnis, titipan. Coba lagi Pak. Allah mau ambil kapan, Allah mau kembalikan lagi. Karena titipan enak kan, tinggal ngomong ya Allah titipin lagi. Coba lagi. Ya Allah titipin lagi. Udah jadi jamaah Al-Mansur ya Allah gitu. Ya Allah, udah jadi sama subuh. Ya Allah titipin lagi Allah ya. Ya, karena kemarin waktu jalan-jalan gak enak kalau jalan-jalan sedikit. Titipkan saya HS ya Allah, supaya bisa bawa semua jamaah subuh kan gitu. Titipkan ya Allah saya uang yang banyak supaya bisa umroh bareng satu bis. Titipin ya Allah uang sebanyak kemarin ya Allah, saya mau amal soleh sekarang. Gitu loh mentalnya. Jangan sama Allah marah-marah. Kenapa saya? Kenapa saya? Coba kalau kita kenapa saya? Ya Allah, why me? Kenapa saya Allah? Kenapa saya? Bunyi langit, why not? Nah kan gitu repot.
Kenapa saya Allah? Kenapa enggak? Kata Allah gitu kan. Emangnya kenapa gitu kan? Enggak lucu juga gitu. Ya Allah ya Karim. Begitu ya jamaah sekalian. Semangat ya. Apapun yang terjadi. Kita ini kan senyum semua kan, tapi punya masalah yang beragam kan di diri kita masing-masing. Di balik senyuman kita ini ada yang kita simpan. Karena manusia darul bala, masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri. Nah, tinggal setiap masalah yang ada kita bangun persepsi iman. Apa itu persepsi iman? Ini takdir terbaik, ketetapan terbaik, menggugurkan dosa saya, mendekatkan saya kepada Allah, Allah lagi sayang saya. Itu persepsi iman. Allah nggak zolimin saya, itu persepsi iman. Gitu loh. Jangan pakai persepsi hawa nafsu. Allah jahat sama saya, Allah beginikan saya, kenapa dia begitu? Saya kan gak pernah ngusik kehidupan dia, kenapa dia begitu sama saya? Saya kan baik sama dia, kenapa dia jahat sama saya? Nah, udah. Kalau tangannya begini-begini, Pak, udah tenggelam jadi korun. Tangan itu ke sini. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Apa-apa yang buruk datangnya dari diri sendiri. Sudah. Insya Allah haji furoda semua, amin ya. Jangan takut sama 500 jutanya. Dulu saya takut, setengah miliar uang dari mana? Nah, segampang itu aja. Ustaz, ayo kita furoda, bismillah. Ya Allah ya Karim. Ya. Terima kasih. Semoga bertemu di dunia, bertemu juga di akhirat, di surganya Allah. Bersaudara sampai surga. Bertemu kita di majelis subuh, semoga nanti kita bisa bertemu di Multazam, di Ka'bah, di Sa'i, di Masjidil Haram. Semoga Allah takdirkan kita semua bisa wukuf di Arafah, insya Allah. Hari ini dengerin khutbah subuh saya, mudah-mudahan Allah karuniakan kita bisa khutbah Arafah bareng-bareng nanti. Ya insya Allah, Allah Maha Kaya insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.